Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ja'alna mubarakin aynama kunna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita liburan Ramadan, kita lanjutkan kembali pengajian hadis pada malam Jumat ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai masing-masing kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas kitab Sunan At-Tirmidzi, yaitu hadis-hadis yang membicarakan tentang tafsir Al-Quran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis-hadis yang menafsirkan surat Al-Mu'minun, yaitu hadis 3175 dalam Sunan At-Tirmidzi, bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saat aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, yaitu walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Walladzina, dan orang-orang yang yu'tuna, mereka memberikan atau melakukan, ma atau apa yang mereka berikan atau apa yang mereka lakukan, wa qulubuhum, sementara hati-hati mereka itu wajilatun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah bertanya, ahum, apakah mereka yang dimaksud dalam ayat ini? Alladzina yashrabuna al-khamra, orang-orang yang minum minuman keras, wa yasrikun, dan mereka itu mencuri dan sebagainya, yaitu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Nah, maka kata Nabi SAW, la, tidak, ya bintas Siddiq, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum, akan tetapi mereka yang dimaksud dalam ayat tadi adalah alladzina, orang-orang yang yasumun, mereka puasa, wa yusallun, dan mereka salat, wa yatasaddaqun, dan mereka sedekah. Wahum, sementara mereka itu yakhafun, mereka khawatir alla tuqbala minhum, bahwasanya tidak diterima amal mereka. Allah mengatakan ulaika, mereka itu yusari'una, orang yang bercepat-cepat fil khairat, dalam kebaikan-kebaikan. Wahum, dan mereka itu laha, terhadap kebaikan-kebaikan, sabiqun, mereka mendahului. Ini tafsir surat Al-Mu'minun ayat 61. Jadi yang dimaksud yu'tu nama atau orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu amal-amal soleh. Amal soleh apa saja? Misalnya tadi puasa, ini amal soleh, sholat ini amal soleh, sedekah ini amal soleh. Sementara qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Takut apa? Takut kepada Allah, andai-andai amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita diterima atau tidak itu kita nggak tahu, Pak. Tanda bahwasanya kita itu orang yang baik kalau kita beramal sambil ada perasaan khawatir kalau tidak diterima oleh Allah. Kalau kita khawatir seperti itu, pasti kita beramalnya akan berhati-hati. Misalnya sholat, khawatir tidak diterima sholatnya, maka kita akan khusyuk di dalam sholat. Misalnya lagi, kita akan ikhlas, ya. Karena khawatir kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang paling penting untuk kita ketahui adalah bagaimana syarat supaya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sudah menjelaskan masalah ini. Mereka mengatakan syarta qabuli al-amal. Ada dua syarat diterima amal. Yang pertama al-ikhlas. Yang kedua al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi. Jadi amal kalau tanpa ikhlas tidak diterima oleh Allah. Makanya orang-orang munafik itu amalnya nggak diterima. Kenapa? Mereka riya. Mereka sholat tujuannya supaya diketahui bahwa kami Islam, padahal sebenarnya tidak Islam. Kemudian harus sesuai sunnah, karena kalau tidak sesuai sunnah ya berarti amalan kita bid'ah. Maka ikhlas itu berkaitan dengan hati, dengan niat, sementara mutabi'ah itu berkaitan dengan dohirnya. Maka batin dohirnya harus benar.
batinnya benar, ikhlas, zahirnya benar, yaitu amalnya sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting untuk kita ketahui, sehingga kita bisa berharap bahwa amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-ciri orang yang seperti ini mereka nanti pasti akan yusari'una fil khairat, bercepat-cepat dalam kebaikan, Pak. Salat jamaah, shaf pertama, kemudian pengajian, datangnya awal, bukan yang terakhir mau salam baru datang. Kemudian sabikun, mereka mendahului dalam kebaikan-kebaikan. Jadi kalau salat jamaah ya rutin, ya, salatnya di shaf yang pertama, ya kadang terlambat tapi lebih sering tidak terlambatnya. Nah, itu ciri-ciri orang yang disebutkan dalam ayat ini. Dalam kebaikan mereka selalu bersegera, karena mereka semangat untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya 3176 dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa hum fiha kalihun, surat Al-Mu'minun ayat 104. Wa hum, dan mereka penghuni neraka, fiha, di dalam neraka, kalihun, mereka itu bermuka masam. Nah, bermuka masamnya penghuni neraka itu kayak apa? Ini yang akan ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau bersabda, taswihi, telah membakarnya an-naru, api neraka, fataqallasu, yaitu fatataqallasu, ya, maka akan mengkeret syafatuhul aliyah, bibirnya yang atas, hatta tablugha, sehingga mencapai wasata ra'sihi, bagian tengah dari kepalanya sini, Pak. Jadi bibir ini kan wajah, ya, atau tengah kepala mungkin sini, ya. Nah, maka bibirnya ini yang atas, karena saking panasnya neraka, akhirnya mengkeret atau ngelupas sampai ke atas. Nah, ya. Jadi hilang bibirnya ini, Pak. Itu yang atas. Terus yang bawah, watastarhi, dan meluntur atau meleleh, syafatuhul sufla, bibirnya yang bawah, hatta tadriba suratahu, sampai mendekati kepada pusarnya. Nah, bibir bawah melendek juga sampai ke bawah, sampai mendekati pusar. Nah, kalau yang bawah sampai pusar, maka zahirnya yang tengah kepala itu maksudnya tengah kepala sini, ya. Jadi kepala itu kan semua ini kepala. Tapi seringkali disebut kepala itu yaitu ketika masalah wudhu misalnya, nah, itu diusap kepala itu maksudnya dari terbitnya rambut sampai belakang sini. Nah, berarti tengah kepala bisa maksudnya bagian atas kepala sini. Nah, inilah kondisi penghuni neraka, sehingga wajahnya sangat jelek, wajahnya sangat cemberut, wajahnya sangat buruk karena bibirnya udah rusak, satunya naik ke atas, satunya turun ke bawah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sudah selesai tafsir surat Al-Mu'minun, sekarang tafsir surat An-Nur 3177 dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia mengatakan, ada seorang laki-laki namanya Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi. Wakana, dan adalah Marthad ini rajulan, seorang laki-laki, yahmilu, yang membawa al-asra, tawanan-tawanan, min Makkah, dari Makkah, hatta ya'tiya bihim, sehingga dia membawa mereka al-Madinah, ke Madinah. Jadi sahabat Nabi yang petugas mengambil sahabat-sahabat yang lain yang ditawan di Makkah. Qala wa kana, dan ada imra'atun, seorang wanita, baghiyun, pelacur, di Makkah, di Makkah. Yuqalu laha, yang nama pelacur tadi adalah Mbak Anak. Wa kana, dan adalah Mbak Anak ini shadiqatan lahu, temannya dulu. Jadi ketika dia masih belum masuk Islam, itu dia berteman dengan anak ini. Nah, ketika sudah masuk Islam, kadang-kadang ketemu dengan anak ini lagi. Wa innahu kana, dan adalah Marthad ini, wa'ada, berjanji, rajulan, kepada seseorang, min usara Makkah, dari tawanan-tawanan Makkah, yahmiluhu, dia akan membawanya. Qala faji'tu, maka saya pun datang, hatta tahitu, sehingga saya berhenti, ila dhilli haitin, kepada naungan satu tembok, min hawaiti Makkah, dari tembok-tembok Makkah, fi lailatin mukmirah, pada satu malam yang berbulan, maksudnya cerah bulannya. Qala faja'at, maka datanglah anakun, Mbak Anak ini, fa absarat, maka dia melihat, sawada dhilli, hitam-hitamnya bayangan saya, bijan bil haid, di sampingnya tembok tadi.
Falamma mantahat, maka tatkala dia sampai ke situ, ilayya, kepada saya, arafat, dia pun kenali saya. Faqalat, maka dia bertanya, Marsad, ini Marsad ya? Fakultu, maka saya menjawab, Marsad, ya betul, saya Marsad. Faqalat, maka anak ini mengatakan, marhaban, selamat datang, wa ahlan, dan selamat datang. Ahlan maksudnya kamu itu seperti keluarga sendiri. Halumma, kemarilah, fabit indana, maka bermalamlah di rumah kami, al-lailata, malam ini. Qala, qultu, saya menjawab, ya anak, wahai anak, haramallahu zina, Allah sudah mengharamkan zina. Artinya tidak mungkin saya bermalam di rumahmu kemudian berzina dengan kamu. Kalau dulu sebelum masuk Islam, oke. Sekarang saya sudah Islam, nggak bisa. Ini orang kalau sudah punya Islam yang benar begini, Pak. Meskipun malam-malam nggak ada yang lihat, tapi masih ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia nggak punya Islam, diajak bermalam di tempatnya perempuan cantik lagi, pasti mau. Qalat, maka dia mengatakan, ya ahlal khiyam, wahai orang-orang yang ada di kemah-kemah, hadzal rajul, inilah laki-laki, yahmilu usara'akum, yang akan membawa tawanan-tawanan kalian. Nah, jadi si perempuan tadi marah, akhirnya kemudian memanggil teman-temannya yang laki-laki. Fatabi'ani, maka mengikuti saya, thamaniyatun, 8 orang. Wasalaktu, dan saya pun melewati atau melalui al-khandamah. Al-khandamah ini terlewat bagi saya. Tadi saya sudah persiapan tetapi terlewati untuk membaca kata-kata al-khandamah, sehingga perlu saya lihat ke syarahnya dulu. Al-khandamah itu adalah jabalun ma'rufun inda Makkah. Itu nama satu gunung yang ada di kota Makkah. Nah, jadi dia kemudian akhirnya naik gunung ya untuk melarikan diri supaya tidak ditangkap oleh 8 orang tadi. Dan ini Gunung Khandamah, ini satu gunung yang saya belum pernah dengar kecuali hari ini, Pak. Pernah nggak jangan dengar nama ini, Pak? Gunung Khandamah. Nggak pernah dengar ya? Kalau Gunung Thur atau Gua Thur, kemudian Gunung Uhud, nah, sering kita dengar. Ini Gunung Khandamah jarang kita dengar. Fahantah itu, maka saya pun sampai ila kahfin, kepada satu gua, au qala ghorin, atau dia mengatakan ghor, artinya sama ya, gua. Fadakhaltu, lalu saya pun masuk. Apa bedanya antara kahfun dengan ghor? Di sini dikatakan kahfun itu adalah wasi, luas. Fa idza saghara, kalau cuma kecil, fa ghor, maka namanya ghor. Maka ashabul kahfi, yang tidur di dalam kahfi, itu guanya disebut kahfi karena kahfinya apa? Luas. Sementara ketika Nabi bersembunyi di gua Thur, itu hanya disebut sebagai ghor Thur, bukan kahfi sur. Kenapa? Karena kahfi itu harus luas. Adapun kalau dia itu sempit, maka namanya adalah apa? Namanya adalah ghor. Nah, maka di sini perawinya ragu-ragu, apakah dia disebut kahfun berarti luas, ataukah dia disebut ghor berarti sempit. Fadakhaltu, lalu saya pun masuk. Faja'u, lalu mereka datang, hatta qamu, sehingga mereka berdiri, ala roksi, di atas kepala saya. Jadi dia sembunyikan, Pak. Nah, kemudian ternyata mereka itu sudah tepat di atas kepalanya. Fabalu, lalu mereka nguyuh pipis. Fadhalla bauluhum, maka jadilah pipis mereka itu ala roksi, mengenai kepala saya. Nah, ini hati-hati, Pak. Kalau kita dikejar musuh kemudian dikencingi, jangan teriak, Pak. Teriak ketangkep nih, sabar saya, Pak. Wa ammahumullahu anni, dan Allah pun membutakan mereka dari saya. Jadi pertama dia sabar nih, dipipisi tidak teriak-teriak. Yang kedua, dia karena ditugasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah ini pertolongannya pertama karena dia ditugasi Nabi, juga yang kedua karena kesabaran dia. Qala thumma raja'u, kemudian mereka kembali karena tidak melihat siapa-siapa. Wa raja'tu ila sahibi, dan saya pun kembali kepada sahabat saya yang akan saya selamatkan tadi. Fahamaltuhu, lalu saya pun memikul dia. Wa kana rajulan thaqilan, dan adalah dia itu seorang laki-laki yang berat, tampaknya gendut. Hatta entah itu sampai saya berhenti ilal idkhir, kepada rumput idkhir. Di rumput idkhir itu yang biasanya tumbuh di padang pasir gitu. Jadi untuk sembunyi bisa. Fafaqaqtu anhu akbulahu, maka saya pun melepas darinya tali-talinya. Faja'altu ahmiluhu, maka saya pun berbuat memikul dia.
wa yu'yini, dan dia itu membuat lemah saya, hatta qadimtul Madinah, sampai saya datang ke kota Madinah. Ini saya nggak paham Pak, ini apakah mikulnya dengan jalan kaki, ataukah mikulnya itu dia pakai kendaraan onta, tapi kemudian dipikul. Wallahu a'lam, saya nggak begitu paham. Kalau zahir siapnya itu ya ahmiluhu, dipikul dengan jalan kaki begitu. Jadi masya Allah, ini berhari-hari Pak. Fa'ata itu, maka saya pun datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, lalu saya pun minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, angkihu anaqam, boleh enggak saya menikahi mbak anak teman saya dulu? Fa'amsaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun menahan. Maksudnya, falam yarudda alaihi syai'an, beliau tidak menjawab kepada saya sedikit pun. Hatta nazalat, sampai turun ayat ini. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali pezina perempuan atau wanita kafir. Pezina perempuan tidak pantas menikahinya kecuali lelaki pezina atau lelaki kafir. Ini maksudnya apa? Larangan. Kamu kan muslim, tidak kafir. Kamu ingin menikahi anak, padahal dia itu adalah seorang pelacur. Nggak bisa. Mari kita lihat, ini surat An-Nur ayat berapa? An-Nur ayat 3, Pak. Maka hadis ini menafsirkan surat An-Nur ayat 3, bahwasanya orang yang dimaksud di dalam ayat ini pada sababun nuzulnya itu adalah Marthad dan sahabatnya yang bernama siapa tadi? Anak. Maka az-zaniyatu, pelacur perempuan, ini maksudnya anak, kalau melihat sababun nuzulnya tadi. Nah, sementara Marthad itu adalah yang minta izin kepada Nabi SAW untuk menikahi pelacur tadi, nggak boleh. Hukumnya halal atau haram, makruh atau haram. Allah mengatakan wa hurrima, dan diharamkan zalika, hal itu, alal mu'minin, bagi orang-orang beriman. Jadi hukum menikahi wanita pelacur haram. Hurrima, diharamkan. Jelas kan? Sangat jelas, haram. Tapi memang kata-kata zalika itu diperselisihkan oleh ahli tafsir. Itu kembalinya kemana? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama itu yaitu menikahi pelacur haram. Tafsiran yang kedua itu yaitu menjadi pelacur haram. Nah, maka kalau hurrima dzalika, diharamkan itu, dikembalikan kepada pelacur, kepada pelacuran, bukan menikahi. Nah, maka hukum menikahnya tidak diambil dari kata-kata hurrima, tapi dari kata-kata la yankihu. Tidak boleh menikahi berarti haram. Ya sama, tetap hukumnya haram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda setelah turun ayat ini, ya Marthad, wahai Marthad, az-zani, seorang pelacur, la yankihu, tidak boleh menikah, illa zaniyatan, kecuali wanita pelacur, au musyrikatan, atau wanita kafir. Wazaniyatu, wanita pelacur, la yankihuha, tidak boleh menikahinya, illa zanin, kecuali pelacur, au musyrikun, atau laki-laki musyrik. Fala tangkiha, maka kamu jangan menikahi anak. Mungkin tujuannya Marthad ini bagus, Pak. Ini teman saya masih tertarik sama saya, padahal saya sudah masuk Islam. Kira-kira nanti kalau saya nikahi dia, saya masukkan Islam, bisa. Nah, kira-kira itu pemikirannya Marthad. Orang baik kan begitu biasanya, berpikirnya baik terus, positif. Jadi dia masuk Islam, dia berpikir orang lain juga masuk Islam. Tapi oleh Allah ternyata tidak diizinkan karena dia seorang wanita yang pelacur. Dan ini diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya pada surat An-Nur juga. Allah mengatakan wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Surat An-Nur ayat 26. Al-khabithat, wanita jelek, misalnya pelacur, lil khabithin, untuk orang-orang jelek. Wal khabithun, lelaki jelek, lil khabithat, untuk wanita jelek. Thayyibat, wanita baik, lit-thayyibin, untuk laki-laki yang baik. Thayyibun, laki-laki yang baik, seperti Marthad tadi, lit-thayyibat, untuk wanita-wanita yang baik-baik. Nah, jadi nggak pantas kalau menikah antara Marthad dengan anak tadi, karena satunya sudah muslim sementara satunya masih
masih kafir dan bahkan pelacur, naudzubillahi min syarri dzalik. Berikutnya 78 dari Sa'id bin Jubair, dia mengatakan, aku telah ditanya tentang mutala'inain, suami istri yang saling melaknat, pada kepemimpinan Mus'ab bin Zubair. Pertanyaannya adalah ayufarraq, apakah dipisahkan, diceraikan bainahuma, antara suami istri tadi setelah melakukan mula'anah? Maka saya pun tidak mengetahui apa yang harus saya jawabkan. Lalu saya berdiri dari tempat saya ke rumahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini kan seorang ulama. Maka saya pun minta izin untuk masuk kepada beliau. Maka dikatakan kepada saya, innahu, sesungguhnya Abdullah bin Umar qailun, sedang tidur qailulah, istirahat siang. Lalu beliau pun mendengar ucapan saya, maka dia bertanya kepada saya, Ibnu Jubair, apakah di situ Ibnu Jubair? Udkhul, silahkan masuk. Tidaklah datang terhadap kamu kecuali satu hajat. Maksudnya kamu datang ke sini pasti karena satu keperluan yang penting. Maka saya pun masuk, ternyata beliau itu sedang muftarishun, bersandar, berlemean, barda'ata rahlin lahu, pada barda'ah. Nah, barda'ah ini juga satu lafal yang asing yang perlu kita cari tafsirannya. Barda'ata rahlin itu adalah barda'ah. Jadi boleh disebut barda'ah, boleh juga disebut apa? Barda'ah. Pakai dal boleh, pakai dzal boleh, yaitu al-hils, tikar yulqa yang ditaruh tahta rahli, di bawah pelana. Jadi biasanya pelana untuk kuda sebelum dipasang di atas kuda, nah itu dikasih lemek dulu. Nah, itu yang disebut sebagai apa? Barda'ah. Nah, waktu itu barda'ahnya dipakai oleh Ibnu Umar untuk tidur, untuk apa? Lemean. Dan ini menunjukkan apa? Tawaduknya dan zuhudnya Sayyidina Ibnu Umar. Jadi dia sudah kaya raya, tapi masih hidup sederhana sebagaimana dulu ketika masih miskin di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah sebagian sahabat Nabi mengatakan, kulluna ghayyarathu dunya illa Ibnu Umar. Semua kita sahabat Nabi setelah kaya-kaya jadi berubah model hidupnya. Selain satu orang, yaitu Ibnu Umar, tidak mengubah model hidupnya, nggak pernah hidup mewah. Itu pengakuan dari salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini salah satu buktinya. Dia masih berlemek dengan barda'ata rahlin, lemeknya pelana yang biasanya ditaruh di atas kuda, itu diturunkan kemudian untuk lemek tidur. Nggak pakai permadani-permadani yang indah, ya. Padahal sudah kaya-kaya para sahabat waktu itu setelah adanya penaklukan di banyak negara. Fakultu, saya mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ini mati kenapa ini, Pak? Oh, baterainya habis. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, al-mutala'inan, dua orang yang saling melaknat, ayufarraq bainahuma, apakah diceraikan antara keduanya? Abu Abdurrahman itu adalah Ibnu Umar tadi, ya. Jadi dia punya nama kunyah, namanya Abu Abdurrahman. Bismillah. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, subhanallah, naam, subhanallah, iya. Kenapa dia mengucapkan subhanallah? Ya mungkin dia merasa takjub, kok kau orang ngerti? Kau juga ulama, enggak paham. Kamu udah tulabul ilm, kok enggak paham. Inna awwala man sa'ala an dzalika, sesungguhnya orang yang pertama kali bertanya tentang hal ini adalah Fulan bin Fulan, yaitu tentang masalah li'an tadi. Dia datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, apa pendapatmu kalaulah bahwasanya salah satu dari kami melihat istrinya melakukan satu zina, bagaimana yang harus dia lakukan? Kalau dia bicara, maka dia bicara tentang perkara yang besar, memalukan diri sendiri, Pak. Istri berzina, istri selingkuh, itu berarti apa? Menunjukkan bahwa suaminya tidak bisa mencukupi kepada istrinya, sampai istrinya cari yang lain. Ini memalukan diri sendiri, kan? Tapi kalau dia diam, maka dia diam terhadap perkara yang besar juga.
sampai istrinya selingkuh, ini kan besar sekali. Akhirnya Nabi SAW diam. Beliau tidak menjawabnya. Kenapa beliau diam? Beliau diam itu karena belum mendapat wahyu. Maka kalau kita belum tahu ilmunya, jangan menjawab. Ya. Kita jawab saja, wallahu a'lam. Sampai turun wahyu. Falamma maka tatkala adalah setelah itu, dia datang lagi kepada Nabi SAW, maka dia melapor lagi. Sesungguhnya sesuatu yang saya tanyakan kepada engkau tentangnya, saya telah diuji oleh Allah dengannya. Artinya apa yang saya katakan tadi, yang andai-andai tadi, betul-betul terjadi pada saya. Dari sini diambil pelajaran oleh sebagian masyayikh, jangan berandai-andai yang buruk, nanti malah betul-betul terjadi. Andaikan istri saya selingkuh gimana? Nggak usah begitu-begitu. Nggak usah pakai andai-andai begitu. Fa'anzalallah, lalu Allah pun menurunkan ayat-ayat ini dalam surat An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. An-Nur ayat 6. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina, padahal mereka tidak punya saksi-saksi, maksudnya 4 saksi, kecuali diri mereka sendiri. Jadi saksi zina kan harus 4, Pak. Harus 4 orang matanya melihat kemaluan masuk kemaluan. Kalau tidak, maka nggak diterima persaksiannya. 1 orang melihat masuk, tetapi cuma 1 orang nggak cukup. 3 orang nggak cukup, harus 4. Kalau 3 bersaksi gimana? 3 orang dianggap menuduh, sehingga akan dicambuk 80. Nah, kalau suami sama istri gimana? Suami melihat istrinya berzina, tapi cari 4 saksi susah, Pak. Mungkin lagi cari sudah selesai, tapi dia betul-betul matanya melihat, gimana nih? Nah, ini ada solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai beliau mengkhatamkan ayat-ayat tadi. Nah, fada'a ar-rajul, maka beliau pun kemudian memanggil si laki-laki tadi. Kemudian Nabi membacakan ayat-ayat itu kepadanya dan menasihati dia dan memberikan peringatan kepada dia dan mengabari dia bahwasanya siksaan dunia lebih ringan daripada siksaan akhirat. Yang dimaksud siksaan dunia ini adalah apa? Dicambuk 80 kali. Karena orang yang menuduh berzina itu dicambuk 80 kali cambukan. Nah, maka azab dunya, siksaan dunia huna di sini itu adalah apa? Thamanina jaldah, yaitu 80 kali cambukan. Jadi maksudnya Nabi menyuruh dia, kamu kalau ternyata hanya menuduh istrimu berzina, padahal istri tidak berzina, kamu sekarang ngaku saja. Mohon maaf, saya ngaku kemarin tuh saya nuduh istri saya berzina. Sebenarnya tidak berzina, jadi saya ngaku saya khilaf menuduh berzina. Udah selesai, dicambuk 80 kali, selesai, dosanya habis. Nanti di akhirat sudah nggak dihukum lagi oleh Allah. Kalau masih kekeh nuduh istri berzina, padahal tidak, ya sudah, masuk neraka. Itulah yang dimaksud dengan ahwanu min adzabil akhirah. Daripada kamu masuk neraka, kamu ngaku saja bahwa kamu bohong, kamu nuduh istri. Faqala, maka si suami tadi mengatakan, lah enggak bohong. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, yaitu demi Allah, saya tidak bohong terhadap istri saya. Artinya suami matanya itu betul-betul melihat, Pak. Tapi cari 4 saksi itu nggak bisa dia. Susah memang, ya. Tsumma tsanna bil mar'ah. Kemudian beliau menduakan melakukan yang kedua kepada perempuan dengan perbuatan yang sama, yaitu menasihati dia dan mengingatkan dia dan mengabari dia bahwasanya siksaan dunia lebih ringan daripada siksaan akhirat. Nah, siksaan dunia yang di sini ini bukan 80 kali cambuk, tetapi dirajam. Karena seorang wanita kalau sudah punya suami kemudian berzina, dia mengakui berzina, maka hukumannya adalah apa? Ar-rajm, dirajam. Kenapa? Li'annaha muhsanah. Karena dia sudah muhsan, sudah punya suami. Jadi maksudnya istrinya dinasihati. Kalau memang kamu sudah betul-betul berzina, udah ngaku aja, udah. Daripada kamu tidak ngaku, akhirnya nanti masuk neraka. Tapi kalau kamu sekarang ngaku di dunia, paling-paling kamu berakhir dengan mati dirajam. Tapi di akhirat sudah selesai dosanya, masuk surga. Maka si perempuan ini juga kekeh, Pak, mengatakan, tidak, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, yaitu demi Allah. Ma shadaqa, suami saya ini nggak benar nih, ngomongnya nggak jujur, saya nggak berzina. Sama-sama kekeh tidak mengakui dusta, Pak. Kira-kira yang benar siapa? Nah, ini akan kita ketahui setelah kita membaca hadis yang panjang ini sampai selesai.
Fabada'a, maka beliau pun memulai terhadap si laki-laki tadi, disuruh untuk apa? Bersaksi 4 kali saksi, maksudnya bersumpah 4 kali sumpah dengan nama Allah. Isi sumpahnya adalah innahu laminas shadiqin, sungguh saya jujur bahwa istri saya berzina. Kemudian sumpah yang kelima, bahwasanya dia itu siap mendapatkan laknat Allah apabila dia itu termasuk orang-orang yang dusta. Nah, berarti inilah yang disebut sebagai mula'anah, saling melaknat, yaitu suami laknat istrinya, istri laknat suaminya. Atau suami siap dilaknat, istri siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tsanna bil mar'ah, kemudian beliau menjadikan yang perempuan tadi kedua, bersumpah yang kedua. Maka dia pun bersumpah dengan 4 kali sumpah dengan nama Allah. Isi sumpahnya adalah innahu laminal kadzibin, sungguh suami saya ini termasuk orang-orang dusta, alias saya tidak berzina. Wal khamisah, kemudian sumpah yang kelima, isinya adalah bahwasanya dia siap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang suaminya tadi adalah orang yang jujur bahwa dia berzina. Nah, perhatikan di sini, untuk suami siap dilaknat oleh Allah, untuk istri siap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih besar, laknat atau murka? Para ulama mengatakan lebih besar murka daripada laknat. Pengucapannya saja lebih susah, godop. Godop, nah, susah Pak. Ghain susah, dot susah, ba itu qalqalah. Kalau laknat mudah, la'nah. Nah, jadi dari sisi lafalnya sudah menunjukkan bahwa itu lebih mudah. Nah, maka para ulama mengatakan untuk si suami dia siap dilaknat oleh Allah, untuk si istri dia siap dimurkai oleh Allah lebih besar. Kenapa? Karena biasanya kalau suami nuduh istrinya berzina, biasanya itu jujur. Kok bisa begitu? Karena kalau tidak jujur, itu sebenarnya dia mempermalukan diri sendiri, Pak. Dia mengatakan istri saya berzina, itu sama dengan merendahkan diri sendiri. Aku ini lemah, tidak bisa berbuat apa-apa sama istri, sehingga istri saya berzina dengan orang lain. Sehingga menuduh istrinya berzina sama dengan apa? Merendahkan diri sendiri. Sehingga kalau suami menuduh istri berzina, biasanya benar, biasanya, tidak selalu. Nah, makanya kemudian rahasianya di sini kenapa untuk yang istri dikasih ghadab, murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jawaban untuk pertanyaan tadi, thumma, kemudian farraqa, Nabi pun menceraikan bainahuma, antara keduanya suami istri tadi. Makanya kalau terjadi li'an atau mula'anah seperti ini, konsekuensinya adalah 3. Konsekuensi pertama adalah farraqa, dipisahkan. Yang dimaksud dipisahkan di sini adalah firaqan abadiyan, pisah yang abadi yang tidak bisa kembali. Meskipun salah satunya sudah tobat, Pak, nggak bisa kembali. Misalnya suaminya tobat, kemudian suaminya mengatakan, sebenarnya istri saya nggak berzina kok, cuma saya marah dahsyat, saya tuduh berzina. Sekarang saya tobat, saya pengen rujuk sama istri, nggak bisa. Atau istrinya yang bertobat, saya ngaku berzina, saya khilaf, saya pengen balik lagi sama suami masih mau, saya pun juga masih mau, nggak bisa. Ini sudah firaqan abadiyan, ya. Pisahnya sudah abadi, nggak bisa kembali lagi. Maka cerai itu bermacam-macam, ya. Ada cerai yang masih bisa kembali, ada cerai yang bisa kembali tapi dengan syarat, yaitu kalau istrinya tadi sudah menikah dengan orang lain kemudian dicerai lagi. Ada cerai yang tidak bisa kembali sama sekali, total mutlak. Ini di sini. Ini adalah konsekuensi pertama, nggak bisa kembali lagi. Konsekuensi kedua adalah setelah mula'anah, maka anak yang lahir dari hubungan tadi tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, karena bapaknya tidak mengakui. Bapaknya menuduh istrinya berzina, berarti itu bukan anak dia. Maka nasabnya kepada ibunya. Konsekuensi yang ketiga, tidak boleh menuduh perempuan tadi berzina, nggak boleh. Meskipun anak yang lahir mirip dengan laki-laki yang dia selingkuh dengannya. Misalnya, yang menyelingkuhi dia itu, atau informasi yang menyelingkuhi dia itu laki-laki negro, ya, dari Sudan sana, hitam, ya. Kemudian suaminya itu kulitnya putih. Kemudian bayi yang lahir betul-betul hitam dan negro, kulitnya hitam, kemudian rambutnya betul-betul negro. Tetap nggak boleh kita katakan ini anak zina, nggak boleh. 3 konsekuensi dari mula'anah. Sehingga kalau ada orang mengatakan kamu anak zina karena kamu mirip dengan bapak selingkuhan ibumu, nah, maka orang yang mengatakan begitu dicambuk 80 kali karena dia menuduh berzina. Ini 3 konsekuensi dari perbuatan li'an yang sudah disebutkan dalam surat An-Nur tadi. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Masalah-masalah seperti ini yang sangat pelik begini sudah ada aturannya dalam Al-Quran, tinggal semuanya mengikuti petunjuk dalam Al-Quran, sudah selesai masalahnya. Di Indonesia ini banyak masalah yang tidak selesai gara-gara apa? Aturan yang sudah jelas nggak dipakai. Orang maling suruh potong tangan malah dimasukkan penjara. Akhirnya keluar maling lagi dan lebih pintar. Kenapa? Di penjara ketemu dengan maling yang lebih bakat lagi. Akhirnya keluar dari penjara lebih pintar lagi maling. Demikian juga yang membunuh orang, begitu masuk penjara, keluar nanti membunuh lagi, tapi dengan cara yang lebih pintar lagi. Itu gara-gara tidak diterapkan hukum Islam di Indonesia ini. Berikutnya ini 3179. Ini hadisnya juga panjang ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Hilal bin Umayyah, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menuduh istrinya berzina di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituduh berzina dengan Syarik bin Sahma. Ini juga sahabat Nabi, Pak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tapi ada yang mengatakan Syarik ini seorang munafik. Al-bayyinah, mana buktinya? Yaitu bukti yang dimaksud di sini adalah 4 saksi. Wa illa haddun fi dhahri. Kalau enggak bisa mendatangkan bukti, maka dicambuk pada hukuman had pada punggung kamu, yaitu dicambuk dengan 80 kali cambukan pada punggungnya. Dan ini menunjukkan bahwa ketika dicambuk itu bukan kepalanya, Pak, bisa mati ya. Yang dicambuk adalah bagian punggung, bukan perut tapi punggung. Maka Hilal mengatakan, "Ya Rasulullah, jika seseorang dari kami melihat laki-laki berada di atas istrinya, apakah dia harus cari bukti dulu, cari 4 orang saksi?" Artinya kalau harus begitu ya susah. Kamu sudah melihat, istrinya sudah ketahuan, pasti istrinya akan segera selesai atau lari ya. Kalau dia cari saksi dulu, pasti akan mereka nggak dapat saksi. Faja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berbuat tetap menjawab yang sama. Al-bayyinah, datangkan bukti, karena memang itu peraturan Islam begitu. Kalau tidak bisa datangkan bukti, maka hukuman had untuk punggung kamu. Maka Hilal mengatakan lagi, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutus kamu dengan kebenaran, sesungguhnya saya jujur bahwa istri saya itu berzina. Ini Hilal ini orang soleh, Pak. Maka ketika dia mengatakan bersumpah demi Allah saya jujur, Allah tidak menyia-nyiakan sumpah dia. Allah dari atas langit dengar, maka Allah pun turunkan ayat. Jadi turunnya ayat ini untuk membela Hilal bin Umayyah, supaya dia tidak dicambuk oleh Nabi SAW, padahal dia memang jujur, hanya dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi tadi. Dia mengatakan, sungguh betul-betul akan turun dalam urusan saya sesuatu yang membebaskan punggung saya dari hukuman had. Nah, dia pede ya, saya betul jujur, pasti Allah tidak sare. Maka turun ayat betul-betul. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina tidak punya 4 saksi kecuali diri mereka sendiri. Ini surat An-Nur ayat 6 tadi. Dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan pada ayat wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Sumpah yang kelima, dia siap dimurkai Allah kalau memang suaminya jujur. Di surat An-Nur ayat 6. Jadi ayatnya turun dari ayat 6 sampai ayat 9. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi. Lalu beliau mengutus kepada keduanya, lalu keduanya pun datang, suami istri tadi datang. Maka berdirilah Hilal bin Umayyah bersaksi, sementara Nabi SAW menasihati dia. Innallaha ya'lam, sesungguhnya Allah tahu, anna ahadakuma kadhib, salah satu dari kalian berdua, wahai suami istri, pasti dusta. Fahal minkuma ta'ib, apakah ada dari kalian berdua yang tobat? Jadi sebelum dilakukan mula'anah, itu seorang qadhi seharusnya menasihati dulu, Pak. Sebelum dilakukan mula'anah, silahkan yang mau tobat. Ya. Daripada betul-betul mula'anah, nanti salah satunya kena laknat atau kena murka Allah Subhanahu Wa Taala. Mending tobat saja. Jadi nasihat ini tetap diperlukan sebelum apa? Mula'anah. Jangan mudah-mudah melakukan mula'anah. Kemudian istrinya berdiri juga. Dia bersaksi. Maka tatkala dia hendak mengucapkan sumpah yang kelima, yaitu bahwasanya murka Allah siap mengenai dia kalau suaminya itu jujur, yaitu surat An-Nur ayat 9, maka orang-orang berkata kepada si istri tadi, innaha mujibatun, sesungguhnya sumpah yang kelima ini memastikan, artinya betul-betul kamu akan dapat murka Allah kalau memang kamu tidak mengakui berzina.
Maka Ibnu Abbas mengatakan fatalakkaat, maka dia pun talakka. Talakka itu apa? Di sini sudah saya tampilkan terjemahnya, yaitu tawaqqafat, dia berhenti. Awalnya kan maju gini, kemudian berhenti, nggak jadi maju. Wana kasat, bahkan dia mundur, Pak. Tidak hanya berhenti, tapi apa? Mundur. Sehingga kami pun menyangka bahwasanya dia akan kembali, yaitu akan membatalkan ucapan dia. Lalu dia mengatakan, la afdahu qaumi, saya tidak mau membuat malu kaum saya sairul yaum, sepanjang hari ini. Nah, kalimat ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa istrinya lah yang apa? Berzina. Pertama, suaminya tadi bersumpah, saya jujur, Allah pasti turunkan ayat. Betul-betul turunkan ayat. Itu sudah tanda bahwa yang berzina istrinya. Bahwasanya istrinya berzina. Kemudian dia mundur, berarti sebenarnya dia mengakui dia salah. Tapi gara-gara dia tidak mau mempermalukan kaumnya, maka dia pun akhirnya tetap melakukan mula'anah. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, absiruha, lihatlah wanita ini tadi. Fa'in ja'at, kalau nanti dia itu datang, bihi, dengan anaknya yang lahir, akhalal alinain, matanya seperti bercelak. Jadi bagian bawahnya itu ada hitam-hitamnya seperti bercelak, padahal tidak bercelak. Sabiqul alyatain, yang gendut pantatnya semok seperti apa? Bapak biologisnya. Khadallajas saqain, yang keker kedua betisnya. Fahuwa li Syarik bin Sahma, maka berarti anak itu memang anaknya Syarik bin Sahma yang sudah berzina dengan dia. Dari sini diambil pelajaran bahwa anak itu serupa dengan siapa? Bapaknya atau ibunya. Nah, maka untuk mengetahui apakah ini sebenarnya berzina ataukah tidak, ya lihat hasilnya gimana. Hasilnya sama dengan anak bapaknya yang asli, ya berarti memang bukan berzina. Kalau hasilnya mirip betul-betul dengan yang berzina, ya berarti itu anaknya itu. Tapi karena sudah terlanjur terjadi mula'anah, maka konsekuensi tiga ini nggak berubah, Pak. Nggak bisa berubah. Jadi meskipun anaknya ini betul-betul mirip dengan hasil lacuran tadi, tidak bisa berubah hukumnya. Tetap anak itu tidak boleh disebut sebagai anak zina, nggak boleh, haram. Faja'at, ternyata si istri tadi datang bihi, dengan bayi tadi, kadzalika, betul-betul seperti sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, laula ma madha min kitabillahi azza wa jal, kalaulah tidak sesuatu yang sudah lewat dari ketetapan Allah azza wa jalla, lakana lana walaha sya'nun, sungguh ada antara kami dengan perempuan tadi urusan, yaitu rajam. Seandainya Allah tidak menetapkan bahwasanya kalau sudah mula'anah itu tidak bisa dilakukan ini tadi, rajam, maka saya pasti akan rajam. Tapi Allah sudah menetapkan bahwasanya kalau sudah terjadi mula'anah nggak ada rajam, karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran hal tersebut. Mari kita lihat ayatnya, bahwasanya kalau sudah ada mula'anah nggak ada rajam. Allah mengatakan, wa yadra'u anhal adzab, dan tertolak dari perempuan tadi siksaan, yaitu rajam, antashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Kalau si perempuan berani mula'anah 4 kali saksi, 4 kali sumpah bahwasanya dia tidak berzina. Itulah yang disebut sebagai kitabillah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya tidak ada rajam kalau sudah terjadi mula'anah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum yang ada di dunia itu berbeda dengan hukum yang ada di akhirat. Di dunia, di sini tidak ada yang dimenangkan. Suaminya menuduh, tidak dimenangkan. Istrinya menolak, tidak dimenangkan. Ya, sama-sama 0-0. Suaminya tidak dimenangkan sehingga istrinya tidak dirajam. Istrinya juga tidak dimenangkan sehingga suaminya tidak dicambuk. Tapi nanti hukum akhirat berbeda. Hukum akhirat pasti adil. Sehingga siapa yang berzina, siapa yang menuduh, itu nanti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, sehingga kasus ini nanti di akhirat, maka pasti istrinya Hilal ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak ampuni dia karena dia tidak mau mengakui berzina, sementara Hilal bin Umayyah akan diselamatkan dari siksa neraka karena dia memang tidak menuduh kepada istrinya tadi, justru dia berkata yang jujur tentang istrinya tersebut. Dan dari sini kita ambil pelajaran 2. Yang pertama, ternyata sahabat Nabi bertingkat-tingkat, Pak. Ada sahabat Nabi yang berzina. Siapa? Ya ini, istrinya Hilal bin Umayyah. Hilal ini kan sahabat Nabi, termasuk orang yang ikut dalam perang Badar, jadi sahabat mulia. Istrinya perempuan, juga seorang sahabat Nabi,
Tidak mungkin kan sahabat Nabi istrinya kafir, kan nggak mungkin kan? Ya, istrinya pasti juga muslimah, sahabat Nabi juga. Tapi berzina. Jadi ada sahabat Nabi berzina, ada. Jadi sahabat Nabi tidak bertingkat-tingkat. Karena itu saya mengikuti pendapat Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Apa kata Ibnu Abdil Bar? Sahabat Nabi SAW, keutamaan mereka itu bukan untuk perorangan. Bahwasanya mereka semuanya lebih afdal daripada generasi setelahnya. Tidak. Tetapi secara global, sahabat Nabi lebih afdal daripada generasi setelahnya. Tapi ada saja generasi setelahnya yang lebih afdal daripada sahabat Nabi. Perorangan lah ya. Ini pendapat Ibn Abdil Bar. Menyelisih pendapat jumhur. Kalau jumhur atau mayoritas berpendapat, semua personil sahabat Nabi lebih afdal daripada semua personil generasi setelahnya. Berarti, kalau kita pakai pendapat jumhur, maka zaujatu Hilal, istrinya Hilal yang berzina tadi, afdal, lebih utama min Malik, daripada Imam Malik, daripada Imam Bukhari, daripada Imam ulama-ulama yang bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya tidak ikut pendapat ini, Pak. Tapi kalau panjenengan ikut pendapat itu terserah. Kalau akal saya tidak bisa menerima hal tersebut. Masa istrinya Hilal yang berzina, tapi tidak bisa kita katakan berzina, mohon maaf ya. Yang sudah terbukti melakukan sesuatu yang menyebabkan turunnya ayat tersebut, dan sudah terbukti bahwasanya anak hasil yang lahir dari hubungan dia itu adalah betul-betul mirip dengan laki-laki yang dituduhkan berzina dengan dia, maka masa dia itu lebih afdal daripada ulama-ulama Imam Malik dan sebagainya. Maka wallahu alam, tampaknya lebih kuat pendapatnya Al-Imam Ibnu Abdil Bar dalam hal ini tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya ternyata orang yang baik bisa saja istrinya tidak baik. Ini wanita yang tidak baik berzina dengan dituduh berzina dengan lelaki, sementara suaminya adalah seorang yang pengikut perang Badar, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Maka tidak selalu ya orang baik istrinya baik. Bisa jadi istrinya berkhianat, tapi rata-ratanya kebiasaannya yang namanya orang baik ketemunya dengan orang baik, orang buruk ketemunya dengan orang yang buruk. Inilah yang dapat kita pelajari betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.